Ya. Dulu armadanya hijab ya, Iya, sebelum dulu carry ya. Pertama punya mobil hijab. Hijab ya. Iya. Dulu full hijab, full ya. Cuma Akhirnya kenapa malah sekarang jadi milih ke carry-nya itu alasannya apa itu? Kamu Mar? pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Kareta Official dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Oke, seperti janji saya yang sebelumnya, kita akan bikin podcast bareng lagi sama Om Umar dari Bengkel Pisang Geni. Dan kali ini kita sudah berada di bengkelnya ya. Kalian hari ini juga kebetulan saya lagi jadwal servis nih. Dan sebelumnya saya juga pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi sobat semuanya. Semoga ibadah puasa kita semuanya bisa berjalan dengan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke sob, pada kesempatan video kali ini mumpung lagi bareng sama Om Umar juga, jadi saya pengen ini juga nih, apa ya? Nanti kita nerusin ngobrol-ngobrol yang video yang sudah kita buat sebelumnya ya. Itu alhamdulillah ternyata banyak sekali atensi atau peminat dari kawan-kawan semuanya. Dan beberapa pertanyaan juga masuk di video itu, nanti sebagian kita juga bahas di sini. Oke, langsung saja kita mulai obrolannya bareng sama Om Umar. Sehat Om Umar, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana? Lancar terus bulan puasa? Alhamdulillah lancar. Puasanya lancar masih. Sip lah. Cuma untuk pekerjaan ditunda-tunda. Oh iya, betul. Jadi ya mungkin karena dari faktor tenaga ya. Faktor tenaga sengaja diatur supaya tidak mengganggu ibadah puasa gitu ya Om ya. Ya walau bagaimanapun tenaga dikuras ya tetap lemes. Oke Om, kita hari ini saya punya beberapa hal yang pengen saya bahas bareng sama Om Umar nih ya. Karena melanjutkan dari video kita kemarin ya, yang video pertama itu ternyata alhamdulillah atensi dari kawan-kawan itu cukup tinggi. Banyak sekali teman-teman yang beberapa menanyakan lokasi bengkelnya, terus intinya pengen kenal lebih jauh lah sama Om Umar, dan juga beberapa ada yang menanyakan seputar Suzuki Carry juga. Nah, beberapa pertanyaan sudah saya catat ya di nota saya untuk saya sampaikan di video kali ini. Selama masih bisa jawab, terjawab. Oh, siap. Ahlinya ahli. Oke Om, sebelumnya nih, saya pengen nanya ini dulu nih, seputar armadanya Om Umar ya. Kebetulan armadanya kan Carry 10 ini ya, masih bagus banget lagi. Catnya baru ini ya Om ya, baru dicat kemarin ya. Mending. Iya teman-teman, jadi Om Umar ini selain dia teknisi montir juga kebetulan armadanya Carry 10. Jadi saya untuk konsultasi seputar Suzuki Carry itu nyaman karena beliau ini juga langsung pemakai juga. Jadi curhat-curhat seputar Suzuki Carry itu lebih enak lah intinya gitu. Nah, sebelum untuk awali kita ya, untuk mengawali video kita kali ini kita kepoin dulu nih armadanya Om Umar. Nih armadanya tahun berapa nih Om armadanya? Masih seger banget sih. Armada tahun 87. 87 teman-teman. Ini yang muat 15 orang ini ya? Iya, Kemarin ada yang ngirim itu loh, ada yang ngirim pesan gitu ya di kolom komentar gitu. Itu seneng banget tukang baksonya itu bisa kedatangan carry-nya Om Umar itu. 15 orang satu mobil itu mantep banget, udah kayak ini aja ya, elep ya. Tahun 87. 87. Ini sudah cat baru, kemudian kondisi mesin gimana Om selama ini Om? Ada kendala nggak di mesin? Selama saya pakai, saya belum pernah servis berat, maling dari saya beli ini belum bongkar karburator, paling ganti platina sama ganti oli aja rutin. Wajar lah ya? Iya. Wajar sekali ya perawatan. Ganti busi paling. Memang Suzuki Carry ini terkenal ketangguhan mesinnya tuh ya di situ. Kuncinya ya selama tetap perawatan rutin ya Om ya. Jangan pelit ganti oli, jangan ini ya, slide door lah intinya ya, karena mobil itu wajib. Rajin perawatannya, yang penting oli lah, oli rutin, insya Allah aman. Nah, oke. Nah, kemarin juga membahas seputar timing belnya Suzuki Carry 10 ini Om. Kemarin kan kita sempat bahas tuh di video pertama ya, soal timing belnya Carry itu kalau putus
aman gitu kan. Cuma waktu di video itu kemarin kita terfokus ke carry 10 dan carry Futura. Nah, kemarin ada pertanyaan dari sobat kita juga, itu masalah armadanya carry Bagong. Nah, carry Bagong ini apakah sama juga dengan carry ekstra ini juga Om? Ketika timing belt putus, apakah tetap aman itu ke mesin, aman apa Ya, gimana? untuk keluaran Suzuki itu carry Bagong sampai Suzuki yang muda masih aman kalau timing belt putus. Oh gitu ya. Wah, Carry yang berarti tua sama itu sama masih aman. istimewanya Suzuki, Suzuki ya, Iya, istimewa Suzuki, produk iya. Suzuki ya, nggak hanya di carry aja ya Om. Ya? Iya. Termasuk Forsanya Om Umar itu kemarin. Borsanya ya aman. Aman ya. Iya. Mesinnya juga Karena sama sih ya. Mesinnya sama. Sama ya, termasuk 1000 cc juga. Nah, itu satu keunggulan ini ya, teman-teman ya, yang tidak dimiliki oleh beberapa kendaraan lain lah selain Suzuki. Itu salah satunya yaitu ketika timing belt putus, kita tetap tenang karena tidak merembet ke mesin gitu ya Om. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih Om ya. Setahu saya, dulu Om Umar itu kan penggemar atau mungkin pecinta hijat ya. Dulu armadanya hijat ya, Iya, sebelum dulu carry ya. Pertama punya mobil hijat. Hijat ya. Iya. Dan sempat punya beberapa armada kalau nggak salah. Ya ganti-ganti sih, dari hijat, ganti pernah Katana, pernah Panther. Oh, tapi terakhir yang saya lihat armada yang paling sering digunakan itu di hijatnya memang sih. Hijat. Ya. Dulu full hijat, full ya. Cuma yang saya khawatirkan ketika lagi dalam kecepatan apa dalam perjalanan itu timing belt putus. Oh. Terus terang itu. Tapi ada keunggulannya ya dari Iya. antara hijat dengan carry. Nah, itu juga Om yang mau saya yang jadi tema kita kali ini salah satunya adalah membahas perbedaan ya. Iya. Karena Om Umar ini dua-duanya ketika dulu memakai hijat sama sekarang itu sama-sama dicintai, ibaratnya benar-benar dirawat gitu teman-teman. Dirawat, Pasti kan tahu kelemahannya di Suzuki Carry apa, kelemahannya di hijat apa, dan masing-masing juga kelebihannya apa. Nah, hari ini saya mau tanyakan juga sama Om Umar perbedaannya selama dulu pakai hijat dan sekarang pakai carry itu apa aja Om yang terutama dari segi kelemahan dan kelebihannya Om. Ya, ini acaranya mendadak sih ya, Iya, jadi nggak benar, ada sorry. kisi-kisinya dari awal. Iya, betul. Jadi kita Saya cuma ini aja teman-teman kemarin baru Japri kemarin terus saya Jadi langsung mau bahas. kesini, ya. Sesuai pengalaman ya, pengalaman saya memakai hijat, memakai carry kayak apa. Oke, untuk dulu awal-awal saya beli kendaraan karena mampunya waktu itu beli hijat harga 6 jutaan itu dulu. Ini sama ya harganya, harganya sama kayak satu kon juga. Sama ya. Iya. Dulu harga 6 jutaan, setelah dirawat ditawar orang 14 juta, tidak saya kasih. Bos. 6 juta, 14 berapa Iya. juta itu untungnya itu? Itu belum untung. Oh, karena aneh ya, perawatannya ya. ya. Oh iya. Dari bener. bahan jok, terus perawatan set, body dan lain-lain itu belum nutup sampai habis 14-an. Oh iya benar-benar. Iki ya. Jadi orang berani nawar di atas 10 juta itu karena tahu Oh. habisnya berapa. Kembali ke keunggulan dan kelemahan antara carry dan hijat ya. Dulu pada waktu saya pakai hijat memang tidak sampai pernah kejadian timing belt putus saat digunakan. Karena malu lah ya, masa bengkel timing belt putus di jalan. Jadi saya mengira-ira ketika saya beli, saya cek keadaannya kayak apa. Setelah tahu keadaannya, saya mengira-ira ini kuat berapa bulan atau berapa tahun. Nah, ketika saya itu kira-kira setahun lah ya. Setahun. Ketika ini ya. iya, ketika saya kira-kira setahun saya buka, saya ganti. Itu untuk perawatan timing belt dulu, jadi nggak pernah sampai timing Sampai beltnya putus. Iya. Intinya ya mau gimana lagi ya, namanya memang resikonya ke mesin lebih waspada. Lebih waspada, mending beli timing belt seharga 200 ribuan daripada nanti bongkar mesin iya, beli timing belt iya, habisnya jutaan. biayanya lebih mahal. Lebih mahal lagi. Betul. Nah, kalau bedanya kalau sekarang pakai carry lebih tenang. Ini untuk pemakaian lebih tenang. Saya belum pernah ngecek timing beltnya karena putus pun nggak masalah, terserah mau putus lagi dipakai apa Nggak masalah ya. Nggak masalah.
Yang penting dapat cadangan. Iya. Cadangan juga belum bawa ini. Karena ada dua tipe, ketika yang bagong sama yang ini beda timing bell. Oh beda om. Cara bloknya juga agak beda, beberapa mili. Jadi timing bellnya kalau yang ini sama yang bagong itu selisih. Ada yang giginya 84, ada yang 92. Oh iya, tapi beberapa carry extra juga ada punya yang giginya itu hampir mirip ya sama Iya. bagong ya. Masih awal-awal lah. Sekilas mirip tapi beda jumlahnya saja. Oh gitu. Terus kalau dipasang yang tahun muda dipasang punya bagong itu nggak bisa. Tahun lama bagong dipasang timing bell muda bisa kelonggaran. Oh iya. Nggak bisa. Tetap Intinya beda ya. harus sesuai peruntukannya lah. Peruntukannya gitu. Itu memang ya sebenarnya kalau hijet lebih tepatnya kalau dijejerin sama bagong ya om dari Iya, tahunnya itu ya. iya. Kalau carry extra kan sudah 90-an. 90-an. Ya kalau hijet kan terakhir itu kayaknya 90-an udah. 87, 86 hijet masih ada 86 hijet. Iya. 87 sudah masuk Zebra 10. Nah, itu tadi Dari dari itu di mesin ya. iya di mesin ya. Di kaki-kaki kalau hijet saya rasa cenderung lebih kuat. Lebih kuat Iya. hijet ya. Saya mengalami pakai hijet itu kaki-kakinya lebih kuat terus lebih stabil. Untuk Untuk lari kencang Untuk lari kencang lebih stabil, padahal sama-sama kecil ini. sama-sama kecil. Tapi sistem kaki-kakinya memang ada perbedaan gitu sama carry. Perbedaan di worm steel-nya, kalau hijet sudah mirip kayak Futura, dia lebih gimana ya, lebih sepan, tidak terlalu banyak kocak. Kalau ini kan modelnya model kayak mobil besar, Oh iya iya iya. wormnya. Terus jadi kayak hijet itu buat lari lebih stabil, terus lahernya juga lebih besar. Pakai lahar rodanya itu ya. Lahar rodanya. Kalau ini pakai lahar rodanya, lahar yang bulat, gotri bunder ya. Nah. Kalau yang hijet yang lancip. Oh. Jadi disetel sesuai kekencengan murnya. Itu Iya. kekuatannya lebih. Saya memakai itu lebih tahan lama lahar hijet daripada lahar carry. Masing-masing punya ini ya. Ini belum pernah ganti juga lahar. Benar, lahar. Tapi selama saya pakai lebih belum pernah ganti lahar. Ya karena hijet. memang mungkin jarang buat muatan berat juga sih. Jarang, tapi sering full. Iya sih. Keluarga ya. Iya. Emang ini kesehariannya lebih sering ke operasional bengkel ya kalau Iya, mobil ini. operasional bengkel, terus ya storing kalau lagi hujan. Nah, bisa. Itu tadi ya beberapa sedikit lah kita membahas perbandingan selama Om Umar ini menggunakan hijet dan sebenarnya sih di video ini rencana saya cuma mau nanya alasannya, cuma karena tiba-tiba saja hujan, ini lagi hujan ya, hujannya kayaknya membawa ide baru. Alasan Jadi- kiri. Jadi akhirnya saya merembet pertanyaan mana-mana teman-teman. Jadi tadi ya, terus alasan Om Umar pakai carry itu malah saya belum tanyakan ya. Tadi malah jadi bahasnya ke perbedaan. Tapi ya semoga dari tadi yang kita bahas itu bermanfaat ya buat teman-teman ya. Nah itu kembali ke alasannya Om. Akhirnya kenapa malah sekarang jadi milih ke carry-nya itu alasannya apa itu Om Umar? Pertama bentuknya tuh. Oh iya dari bentuk ya. Berarti Bentuknya kembali ke kalau selera hijet ya. agak sudah tua, terus bentuk bodinya saya seneng carry sama suara mesin lebih halus. Karena 4 silinder, Oh iya, kalau benar. hijet Kalau 3 silinder cenderung getarannya lebih tinggi. Oh. Kestabilan mesin itu beda. Kalau carry itu lebih halus. Iya. Saya suka di mesinnya seperti itu. Terus perawatannya ya diantaranya itu yang sudah disebutkan di awal. Tiba-tiba berubah selera teman. Dulu seleranya hijet, sekarang ganti ke carry. Ya, tapi keduanya punya kelebihan dan Ya, kelebihan. ya, kelebihan. Kalau dan juga hijet saya kekurangan malah masing-masing. sukanya di tenaga saat ditanjakan. Oh iya, betul. Hentakan di tanjakan itu hijet lebih kuat menurut saya. Saya punya hijet sama ini di tanjakan itu kuat hijet. Ya, kalau kayaknya kalau diadu sama carry extra tetap menang hijet. Iya. Terus juga kalau diadunya sama carry bagong lah, mungkin kayaknya agak imbang ya. Anu sih. Tetap kalah. Masih enakan iya, hijet. enak hijet. Masih enak hijet. Untuk tenaga tanjakan itu seperti perbedaannya Futura sama SS. Oh iya benar Sama-sama ini ya. cc-nya tapi ada perbedaan di tenaga tanjakan. Oke lah teman-teman, kalau mengenai perbedaan antara hijet dan
carry. Nanti kapan-kapan kita bikin video khusus aja ya. Iya. Kalau dibahas di sini jadinya panjang banget ya Om ya. Iya. Nggak selesai-selesai ya. Tadinya kita mau nanyanya cuma alasannya malah jadi Iya. kemana-mana. Yang kemarin kebanyakan kalau di video itu memang nanyain soal alamat bengkelnya Om Umar. Jadi banyak yang penasaran nih, bengkel pisang gini itu di mana lokasinya gitu. Oh, mungkin bisa disampaikan sama Om Umar nih. Oke. Iya, Untuk langsung. bengkel Wisang Geni itu berada di Jalan Raya Cilongok, tepatnya Pernasidi ya desanya. Depan Telkom. Wilayahnya wilayah Cilongok ya, Jalan Raya Cilongok Aji Barang. Depan Telkom. Itu ada tulisan bengkel mobil Wisang Geni. Kabupaten Di, Banyumas ya, ya. di Google Maps juga tercantum juga sih ada. Oke. Di Google Map ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih ada yang penasaran lokasinya bengkel pisang gini itu di mana, cari aja di Google Map. Iya. Pasti ketemu. Kayaknya cuma satu di wilayah Cilongok ini yang namanya bengkel pisang gini ya Om ya. Itu terus kemarin tadi udah saya sampaikan juga pertanyaan dari dari salah satu teman-teman ya di sobat kareta yang menanyakan soal carry bagong tadi, yang masalah timing belnya sama apa enggak gitu, aman apa enggak Iya. kalau putus kayak gitu. Oke, untuk carry bagong tetap aman, Aman. karena masih satu mesin Satu lah ya. mesin ya, satu produk dari Suzuki. Cuma ada perbedaan timing belnya saja. ukurannya. Iya, ukuran. Iya, dari Jumlah ukurannya. giginya ada perbedaan, carry lama sama carry ekstra. Iya, jadi untuk pembeliannya perlu diperhatikan itu Ya, ya. perlu diperhatikan jumlah giginya. Oke, siap. Itu ya tadi teman-teman ya. Semoga bisa sedikit mengobati rasa penasaran dari yang menyampaikan pertanyaan. Sebenarnya memang belum terlalu banyak pertanyaan yang menyangkut mengenai Suzuki Carry sih Om. Karena ya channelnya masih baru juga. Jadi memang kebanyakan itu curhat-curhat dari teman-teman lah. Oh, saya juga punya Carry. Oh, saya juga punya ini pakai kemarin ada mobilnya Om Umar di video Forza. Saya juga ini pecinta Carry dari mana gitu lah. Kebanyakan masih salam-salam, belum terlalu banyak. Mungkin nanti kalau ada kesempatan teman-teman nih, kalau di yang nyimak video ini punya pertanyaan seputar Suzuki Carry, boleh ya ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya buatkan videonya bareng sama ahlinya mesin Carry, Om Umar Tajudin. Kayak pertanyaan berikutnya aja ya Om ya. Ya, apa saja coba. Nah, dari sekian banyak Suzuki Carry ya, line up Suzuki Carry mulai dari Carry bagong, Carry ekstra, Futura ya. Terus ketika Om Umar ganti ke Suzuki Carry, kenapa nggak milih Suzuki Futura aja Om? Kenapa lebih memilih ke Carry ekstra itu? Sebenarnya sih. Karena saya memfungsikan untuk sikilan lah ya. Sikilan. Iya. Oh, maksudnya untuk ya, operasional? Operasional. Oh, iya. Operasional ke bengkel, terus storing, terus ya kebutuhan bengkel yang hemat ya, biar hemat. Kalau saya lari ke Futura memang lebih lega sedikit, Ya, betul. tapi bahan bakar lebih boros. Jelas, cc-nya lebih besar. Cc-nya lebih besar. cc-nya Jadi lebih saya besar itu. ambil di penghemat bahan bakarnya. Oh, betul. Ya, Intinya memang saya bisa bawa keluarga, untuk operasional bengkel lebih hemat. Jadi saya pilih yang 1.0. muatan nggak begitu beda jauh lah ya kalau sama Muatan saya juga nggak membutuhkan muatan yang terlalu berlebih. Paling bawa mesin, bawa apa masih bisa. Ya itu juga teman-teman. Jadi kalau masalah pemilihan mobil, kita mau beli mobil apapun itu lah ya, nggak harus carry ya. Itu memang mobil itu dibeli karena fungsinya. Fungsinya. Ya, lebih ke fungsinya. Itu Fungsi sih kalau ke saya atau Om Umar ya, memang lebih ke fungsinya. Fungsi dan kebutuhan lah ya. Kebutuhan betul. Dan kemampuan Om. Kemampuan. Yang jelas nih, Iya, kemampuan. Kemampuannya Iya. Kemarin juga ini juga Om, saya juga pernah bikin sedikit survei lah ya di media sosial gitu ya, pecinta Suzuki Carry. Saya pertanyakan itu, kenapa lebih milih Carry 1.0 daripada Futura? Ya rata-rata memang kebanyakan ya karena kemampuan. Dan sebagian juga karena memang suka dari modelnya gitu. Menurut mereka Carry 1.0 atau Carry Extra itu punya nilai klasik yang lebih gitu dibanding kalau Futura kan cenderung ke modern. Oke. Cuma kalau pakai ini nih ke kota, saya kemarin ke Bogor pakai ini, adik saya bilang begitu mau naik, ayo 46, saya nggak. Udah bilang angkot. Kirain angkot yang nomornya 46 ya. Maksudnya apa ini 46? Maksudnya duduknya 4 ke samping, 6 ke belakang. Oh, gitu.
Tapi ini ya diplesetin ke nama jurusan angkot gitu ya. Ayo 46. Tapi memang gitu sih. Memang kalau carry 10 ya memang identik sama angkot sih, karena memang banyak sekali angkot. Sampai sekarang pun ya masih banyak ya di perkotaan Purwokerto itu masih banyak carry yang angkot yang menggunakan carry 10 karena ya tadi hemat, tangguh. Iya. Terus juga spare partnya murah yang jelasnya. Betul. Sopir-sopir angkot sekarang penghasilannya ngepres ya Om ya. Iya. Itu tadi ya, kenapa nggak milih Futura ya? Alasannya tadi karena memang dari segi fungsional teman-teman, lebih cenderung ke fungsionalnya. Nah untuk selama memakai carry 10 ini Om, yang pernah menemui masalah atau kendala yang berat di mobil ini? Oke. Untuk mobil ini saya pribadi untuk masalah yang serius nggak ada kendala ya. Pernah satu kali cuma di sasis pada waktu mau belok itu sasisnya patah. Jadi lurus terus nggak mau belok. Wah, ini pernah mengalami itu patah sasis itu? Patah bagian depan sedikit yang buat ngatur. Oh, borem itu ya? Boremnya. Oh. Jadi saya belokkan pakai tangan, saya jalannya lurus. Itu kejadian di mana itu? Itu lagi make aja. Lagi make biasa gitu. Lagi make puter di parkiran. Loh, nggak mau belok. Nggak mau belok gitu. Karena lepas ya itu ya. Pas patah sasis. Pas di atas stabilizer, jadi itu nggak mau. Solusinya dilas. Dilas. C kuat. Iya, udah ke Jogja kemana kemarin ya aman. Terbukti tangguh ya. Paling jauh kemana ini Om? Kalau ini baru ke Bogor paling. Bogor ya. Bogor Jogja. Bogor juga lumayan jauh teman-teman. Saya carry-nya baru sampai kemarin terakhir itu ke ini Pekalongan sama ke Solo Vigo. Iya. Kalau Jogja berapa kali ya? Sudah 3 kali ke Jogja. Jawa Barat belum. Kemarin ada acara di Bandung, nggak berani Om. Saya mending beli Grand Max kemarin. Karena saya tetap berpikiran karena faktor ekonomi ya, yang jelas ya. Bagaimanapun ya seirit-iritnya carry 10 dibandingkan dengan mobil-mobil yang kelas injeksi ya tetap kadang lebih tetap terasa boros ya, sedikit lah ya. Aku lagi kepengen ke Bandung ya, tapi tujuannya mau ngapa kemana belum. Bandung besok ada acara ini Om, ada acara anniversary SSCI chapter Cimahi. Kalau mau hadir bareng-bareng sama saya nggak apa-apa ini. Coba. Tanggal ini Om, tanggal kalau nggak salah tanggal 7 apa 5 Mei lah. Berarti nanti habis lebaran ya. Itu kalau ada rezeki, ada uang saku lah yang jelas ya. Bismillah kita berangkat. Iya, betul. Intinya saku, uang saku. Oke, kita tes juga ya armadanya ya sampai ke sana ya. Saya nunut. Ayo. Tes siap. Habis bahan bakar berapa 2 mobil. Kemarin sudah sih. Saya waktu ke Pekalongan sempat ngetes itu Om. Kemarin sampai bisa dapat 113. Enggak tahu sih kalau menurut orang bengkel 113 itu irit apa boros. Ya. Ke Pekalongan, PP 175. Jalur tanjakan ya? Iya, lewat jalur tanjakan. Ya sebenarnya terlalu, ya masih sedang sih. Sedang ya, 113. Saya pakainya 1 kilo, 1 liter untuk 15 kilo. 15 kilo ya. Wah, berarti punya aku masih kalah irit. Ya itulah, kembali ke pemakaian juga ya. Gaya mengemudi juga berpengaruh ya. Berpengaruh banget. Iya, berpengaruh. Kemudian dari Medan juga. Iya, medan, penumpang, banyak hal lah. Jadi kalau kita memang mau adu irit ya harusnya harus sama-sama ini ya Om ya. Ibaratnya ngetes seberapa irit relatif lah ya. Bisa dibilang relatif ya. Gitu ya. Jadi tergantung keuangan. Duitnya lagi akeh ya irit. Iya. Betul. Aduh, angel ya Bang. Ayo, udahlah kita cukup ini ya, udah cukup banyak. Masih sebenarnya sih beberapa hal ya yang kita bahas sama Om Umar ini. Tapi ya mengingat yang kita ajak curhat ini orang yang sudah berpengalaman. Jadi memang satu topik aja bisa dibahas berjam-jam. Masih banyak sebenarnya. Antara carry tua sama carry baru juga masih peningkatannya masih ada. Iya, betul sekali. Nanti suatu saat ya kita lanjut di video-video berikutnya lah, begitu ya Om ya. Nah, sebelum kita tutup nih, ada satu pertanyaan lagi ke Om Umar nih buat teman-teman ya. Ada nggak tips dan saran supaya merawat mobil tua? Tips dan saran kepada teman-teman
dalam merawat mobil tua supaya mobilnya tuh awet. Oke, ini kalau menurut saya ya, ketika kita membeli baru punya atau baru beli mobil tua, langkah pertama kita cek dulu semuanya. Cek dulu. Rem 4 roda kita cek. Modal lah ya. Iya betul. Biar nanti ketika kita pakai itu sudah paham semuanya. Ini dari awal membeli ya. Kita cek rem 4 roda, terus ganti oli, ganti filter oli, cek sistem pendingin. Ini penting, sistem pendingin. Ketika kita mau beli kita harus tahu bahwa olinya knalpot ngebul putih apa enggak, terus ada kompresi yang sudah bocor ke ruang oli apa tidak, ngobos ya istilahnya. Iya, betul. Terus nah ketika kita mau lebih nyaman lagi kita harus cek 4 roda remnya. Otomatis kalau dicek yang perlu ganti-ganti yang enggak. Terus kaki-kaki depan belakang cek semuanya. Jadi sebelum memakai full kita sudah tahu kondisinya. Terus radiator sebisa mungkin langsung dikorok. Jadi kita tahu, kita pegang mobil bisa dari awal tahu loh. Benar-benar kita tahu ya, semuanya tahu dari awal. Ini. Kapan ganti oli, kapan dikorok radiator, terus kapan servis rem. Pokoknya servisnya servis ringan total tapi lumayan. Ya, makanya kalau beli mobil tua baru ya tetap harus di spare ya, harus disisakan untuk perawatan awal ya gitu ya. Perawatan awal. Meskipun itu yang biar nanti nyaman. Iya betul. Meskipun yang jual mungkin sudah bilang, oh ini sudah siap pakai, tinggal pakai aja gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya. Iya, sering-seringnya sih gitu. Semoga sih. Tapi kalau teman-teman nyari mobil tua ya nggak usah ini ya. Yang penting tipsnya tadi yang dari Om Umar dijalankan gitu ya intinya ya. Insya Allah sih aman lah ya. Aman. Insya Allah aman. Justru selama saya pakai mobil itu mobil tua-tua terus dan berani jarak jauh terus dan tidak pernah mogok. Terbukti teman-teman. Walaupun kadang mogok kan tidak harus bengkel yang pakai. Oh iya betul. Cuma ketika kita mobil dipakai untuk harian, kalau saya terasa kayak gini udah mulai, ini udah ada beda harus 87 ini lebih tua dari saya 2 tahun. Saya 89. Wah 87 sampai sekarang masih seger ya, apalagi udah dicat baru ya gitu ya. Nah, itu tadi tipsnya dari Om Umar. Ada lagi tips yang lain selain dari tadi pembelian mulai dari awal, perawatan mungkin ya? Ya oke. Pastikan ya untuk kualitas oli juga perlu diperhatikan untuk mobil-mobil tua ya. Jangan beli yang ecer-eceran. Mending dinaikkan harganya sedikit tapi beli yang Pertamina aja nggak apa-apa. Pertamina tapi ya yang agak ada kualitas sedikit. Ya minimal ya kalau ini sekelas kayak Prima XP gitu ya. Kita nggak di endorse ya teman-teman. Cuma memang kebiasaan kita memang di sini pakai Prima XP. Sarannya menyarankan memang ke arah Prima karena XP. Untuk mobil lama dan karburator itu kekentalannya di Prima XP itu lebih cocok. Lebih cocok gitu daripada injeksi beda. Jadi kalau teman-teman ada juga yang kadang memilih mungkin Shell gitu biar keren kayak gitu kan. Padahal dari segi ini kan lebih ini ya, lebih encer ya. Lebih encer. Dia Shell sebenarnya cocok untuk injeksinya. Injeksi gitu ya. Kalau saya sarankan injeksi. Oke. Paling ada tips ini kalau mobil tua juga ketika di kemacetan ya, jangan sok-sok jagoan bawa mobil. Bener. Kadang lebih-lebih ditanjakan ya udah mobil tua ditanjakan main kopling, terus udah mobil tua main kopling itu nanti malah overheat. Kalau saran saya ketika di kemacetan, di kemacetan ya kita nunggu mobil depannya itu agak menjauh kira-kira berapa meter biar kita betul. tidak terlalu makan kopling. Iya. Jadi kita bisa ngelos jaraknya agak panjang. Biarkan yang belakang klakson dulu nggak apa-apa, biarin. Memang tujuan kita membuat jarak ya sama membuat jarak kira-kira sudah oke, jalan kira-kira 5 sampai 10 meter kita baru ikut jalan. Kalau saya gitu. Itu salah satu tips agar kopling ya tidak terlalu boros. Karena menghemat kopling apalagi ketika kita dalam perjalanan kan kalau koplingnya boros nanti tiba-tiba selip malah bahaya kan. Siap. Itu. Apalagi kalau ditanjakan
ya kalau bisa itu ambil jarak antara mobil depannya. Ketika mobil depan udah oke, kita baru meluncur. Oh, itu juga beresiko juga ya? Iya, karena kapas kopling itu akan kalau ditanjakan lebih kemakan. Lebih cepat iya, ini. Lebih cepat kemakan. Ya memang sering kali kalau ditanjakan itu ya rata-rata ya bau kopling sih. Bayangkan kayak gitu sih. Ya apalagi yang suka main gas, knalpotnya knalpot brong ya. Kadang mau naik ya bram setengah itu betul, sebenarnya fatal. Itu fatal ya. Iya. Lebih cepat banget itu ya menguras ke kopling gitu ya. Menguras kopling juga temperatur bisa naik. Oh, betul. Nah, itu mungkin itu juga yang menyebabkan ketika saya kemarin di tanjakan itu ya di daerah Temanggung, salah satunya yang menyebabkan temperatur saya cukup tinggi itu karena memang saya tidak mau jarak itu. Baru tahu ini dari Om Umar ini. Tipsnya seperti itu ya. Lebih baik kita diklaksoni dari belakang wis ben lah gitu aja. Ya. Ada lagi Om tips-tipsnya untuk agar supaya mobil tua kita itu lebih awet. Ya, ketika kita mau awet di kampas rem, kita jangan main rem yang hentakan-hentakan, tapi ketika kita jarak, seumpamanya kita mau kalau zaman dulu sih ya, kita mau berhenti jarak beberapa itu jangan tarik gas tapi lepas gas biar agak menghemat rem. Menghemat rem juga ini ada keuntungannya ketika panas jadi tidak jebol. Karena bisa terjadi ketika kita dari ketinggian terlalu sering rem, itu remnya tiba-tiba jeblos itu bisa. Karena terlalu panas. Terlalu panas karena ditekan terus itu ya. Karena ditekan terus. Itu ketika dalam perjalanan yang jauh itu harus bisa menghemat tekanan kopling, tekanan rem itu harus bisa kita diminimalisir. Ya, salah satu seninya menggunakan mobil tua itu melatih feeling mengemudi kita lebih baik. Betul ya? Iya. Ya karena tuntutannya itu tadi. Oke, itu tadi beberapa tips ya dari Om Umar ya. Mungkin banyak sekali tips yang akan disampaikan kalau sama Om Umar ya. Tapi mengingat durasi dari video ini juga terbatas ya. Jadi mungkin kita sudahi dulu untuk obrolan kita pada kali ini. Buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan-pertanyaan yang belum kita bahas di video kali ini, jangan sungkan-sungkan ya teman-teman ya. Sampaikan di kolom komentar saja. Nanti saya buatkan video ngobrol-ngobrol lagi sama Om Umar mengenai seputar bahas Suzuki Carry. Entah itu di luar Suzuki Carry juga nggak apa-apa. Mungkin teman-teman punya mobil tua selain Suzuki Carry gitu ya, mau ditanyakan di sini atau bisa langsung kunjungi saja di channel YouTube-nya Om Umar, yaitu di Bengkel Mobil Wisanggeni. Bengkel Mobil Wisanggeni. Itu ada channel YouTube-nya Om Umar yang di dalamnya itu berisi tentang tips-tips dan tutorial seputar permesinan segala jenis mobil yang pernah mampir ke bengkelnya Om Umar gitu. Yang sempat di video. Nah, jadi teman-teman bisa di situ bisa mengajukan pertanyaan juga di situ. Insya Allah adminnya gercep kok. Om Umar itu kalau ada pertanyaan langsung dibales. Ya nggak nunggu satu kali 24 jam. Gitu teman-teman. Itu dulu yang bisa kita bahas dari obrolan kita kali ini. Mohon maaf ya jika banyak kesalahan di video. Dan tentunya sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semuanya, buat sobat Kareta semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Kareta Official dan juga di channelnya Om Umar di Bengkel Mobil Wisanggeni. Oke. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.